Aksi pelanggaran dalam pemilu menjadi salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian penting pada Pilkada Aceh yang saat ini sedang berjalan. Maklum, potensi konflik dan pelanggaran tadi hampir sama terjadi seperti saat Pilpres dan Pileg di bumi Tanah Rencong. Prediksi ini tentu saja tak lepas dari berbagai amatan akademisi maupun pegiat politik dan demokrasi di Provinsi Aceh. Ambil contoh secara empiris, pilkada selalu lebih panas dibandingkan pileg karena calon peserta pilkada lebih sedikit dibandingkan calon peserta pileg. Untuk Pilgub tahun 2024 contohnya hanya ada 2 pasangan calon yaitu Muzakir Manaf atau Mu'alim bersama Fadullah alias Difat versus Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi. Itu sebabnya terjadi mobilisasi massa dan anggaran yang cukup besar termasuk kelompok-kelompok yang ingin mengendalikan calon peserta pilkada. Misal, ada kelompok yang kemudian menjadi donatur, tim pendukung, tim massa aksi, tim sukses, dan macam lainnya. Makanya, dari sinilah dipastikan akan muncul gesekan-gesekan politik. Penilaian ini tak juga berlebihan apalagi jika berkaca pada tingginya eskalasi politik pemilihan di Aceh pada tahun 2006, 2012, dan 2017. Hasil pemantauan pemilu yang dilakukan beberapa lembaga menunjukkan bahwa eskalasi konflik dan pelanggaran pemilu tertinggi berada di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur. Pidi juga disebut sebagai daerah yang paling tidak kondusif untuk berkampanye bagi banyak kandidat. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mencatat ada 11 kasus kekerasan fisik di Pilkada Aceh pada tahun 2006 dan ada 57 kasus saat Pilkada pada tahun 2012 serta 26 kasus pada Pilkada 2017. Perludem juga menyebut Pilkada 2006 cenderung dirasa lebih tenang kendati mencekam. Segendang sepenarian, The Aceh Institute memberikan catatan penting dalam ringkasan hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2017 di Provinsi Aceh yaitu sudah lebih baik dibandingkan Pilkada 2006 dan 2012. Kondisi ini diperlihatkan dengan jumlah kasus kekerasan yang terjadi hingga menjelang hari pemungutan suara hanya sekitar 29 kasus. Angka ini jelas jauh lebih rendah dibandingkan Pilkada Aceh tahun 2012 yang berjumlah 108 kasus. Pemungutan suara pun berlangsung aman tanpa intervensi dari berbagai pihak. Namun demikian, The Aceh Institute menemukan beberapa kelemahan dan kekurangan, baik masalah regulasi, penyelenggara, dan penyelenggaraannya. Karena itulah diharapkan adanya baik di tingkat daerah maupun nasional untuk penyempurnaan Pilkada 2029 mendatang. Begitupun The Aceh Institute sendiri tidak memiliki catatan data kekerasan konflik pilkada pada tahun 2006 di Aceh. Ini diakui peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Fajran Zain yang pada saat itu menjabat Direktur The Aceh Institute. Kecuali itu, tidak juga ditemukan data resmi yang dirilis Panwaslu Aceh terkait laporan peristiwa kekerasan pada pilkada tersebut. Tapi berbagai pihak mencatat tingkat kekerasan pada saat itu cukup rendah dengan berbagai alasan, antara lain untuk menjaga stabilitas keamanan dan takut dipolitisir sehingga mengganggu jalannya pilkada. Berkaca dari pengalaman Pilkada Aceh sebelumnya dapat dikatakan bahwa Pilkada Aceh 2017 berjalan lebih damai. Tidak ada korban jiwa seperti Pilkada Aceh 2012 yang menyebabkan tewasnya 2 mantan kombatan GAM akibat perselisihan juga diselesaikan secara kekeluargaan. Sekedar mengulang, Perjanjian Damai Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu keistimewaan itu adalah kewenangan membentuk partai lokal, hak untuk ikut serta dalam pemilu, pemilihan anggota legislatif, dan mengusung pasangan calon kepala daerah baik di tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Aceh 2006 diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006 serentak dengan pemilihan kepala daerah kabupaten kota di 19 dari 21 kabupaten kota seprovinsi Aceh. Patut dicatat, ini merupakan pilkada serentak terbesar di Indonesia. Saat itu Aceh masih dalam masa peralihan pasca konflik. Partai lokal juga belum terbentuk. Irwandi Yusuf berpasangan dengan Muhammad Nazar maju dari jalur independen sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2006 sampai dengan 2012. Mereka menang dengan perolehan 768.745 suara. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi atau MK melalui putusan pada tahun 2010 yang mencabut pasal 256 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA telah mengakomodir calon perseorangan atau jalur independen maju dalam pilkada.
Tentu saja, kebijakan ini memberi kesempatan bagi banyak calon termasuk Irwandi Yusuf untuk maju kembali sebagai calon gubernur Aceh periode 2012 sampai dengan 2017 dan berpasangan dengan Muhyiddin Yunan melalui jalur independen. Pada periode ini pula sempat terjadi perseteruan dan ketegangan politik antara pasangan calon Irwandi Yusuf Muhyiddin versus Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf atau Mualim dari Partai Aceh. Kali ini pasangan Zaini Abdullah Muzakir Manaf menang dengan perolehan 1.327.695 suara. Selanjutnya, pada Pilkada 2017, calon petahana Zaini Abdullah maju dari jalur independen berpasangan dengan mantan Bupati Aceh Tengah Nasaruddin, sedangkan Muzakir Manaf berpasangan dengan T.A. Khalid yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra yang maju didukung oleh Partai Aceh dan Gerindra, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dari jalur partai politik didukung Partai PNA, Demokrat, PDA, dan PDIP. Pasangan ini meraih suara tertinggi yaitu 898.719 dan menjadi Gubernur Aceh periode 2017 sampai dengan 2022. Salah satu daerah di Aceh yang ikut serta dalam pesta demokrasi ini adalah Kabupaten Pidi. Pengaruh GAM sangat menonjol di wilayah ini. Sebagai wilayah berdampak langsung konflik bersenjata, Pidi harus menghadapi tantangan dalam proses transisi GAM dari bergerilya menggunakan senjata lalu bertransformasi ke jalur politik. Sejumlah data memperlihatkan bahwa Pidi mengalami kekerasan politik baik pada pelaksanaan Pilkada tahun 2006, 2012 maupun 2017. Kekerasan ini terjadi baik di masa kampanye maupun di hari pemungutan suara. Rivalitas politik memperebutkan kekuasaan di Aceh memicu ketegangan dan beberapa insiden kekerasan. Sebagian besar berupa intimidasi, ancaman, teror, pengerusakan atribut kampanye, pembakaran, dan dalam beberapa kasus terjadi kekerasan fisik antar pendukung kandidat. Pilkada di Pidi ditandai oleh ketegangan politik terutama antara mantan kombatan GAM dan tokoh-tokoh lokal lainnya yang memiliki pandangan berbeda. Konflik kekerasan yang terjadi pada Pilkada di Pidi didominasi oleh perseteruan antara Partai Aceh dan Partai Nanggro Aceh. Tim redaksi Modus Aceh telah berupaya mengumpulkan berbagai konflik kekerasan yang terjadi di Pidi, di antaranya dari lembaga pemantau pemilu, jurnal akademik, dan media massa. Rivalitas politik memperebutkan kekuasaan di Aceh memicu ketegangan dan beberapa insiden. Perseteruan terjadi akibat persaingan politik tidak hanya di tingkat pemilihan gubernur, melainkan pemilihan bupati, wakil bupati pun menunjukkan hal yang sama. Pilkada 2006, pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati Pidi periode 2006 sampai dengan 2017, diikuti 3 pasangan calon, 2 dari jalur politik dan 1 dari jalur perseorangan atau independen. Hasil perolehan suara terbanyak dimenangkan Mirza Ismail dan Nasir Adam yang ini dengan total perolehan 239.924 suara. Meskipun maju dari jalur perseorangan, kemenangan Mirza Ismail dan Nasir Adam didukung mantan kombatan GAM dan Komite Peralihan Aceh atau KPA wilayah Pidi. Mirza Ismail sendiri merupakan mantan kombatan GAM dan Ketua Delegasi GAM untuk Aceh Monitoring Mission atau AMM di wilayah Pidi. Pada Pilkada 2012 terdapat 6 pasangan calon dari jalur partai perseorangan dan 2 dari partai politik. Pasangan calon Sarjani Abdullah dan M. Iriawan yang diusung Partai Aceh memenangkan kontestasi Pilkada sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pidi pada tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan jumlah total suara 132.673 suara. Sarjani Abdullah merupakan mantan tokoh perjuang GAM yang pernah menjabat sebagai Panglima GAM wilayah Pidi. Pilkada Pidi pada tahun 2017 diikuti 3 pasangan calon, 2 dari jalur politik dan 1 dari jalur perseorangan. Petahana Sarjani Abdullah dan M. Irawan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pidi periode 2017 sampai dengan 2024 dengan dukungan Partai Aceh. Namun, pasangan ini dikalahkan oleh Roni Ahmad dan Fadullah T.M. Daud sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pidi periode 2017 sampai dengan 2021. Roni Ahmad maju melalui jalur perseorangan dan tidak mendapat dukungan dari Partai Aceh, walaupun dia juga mantan GAM dan pernah menjabat sebagai Wakil Panglima GAM wilayah Pidi. Tentu, kondisi serupa tak lagi diharapkan terjadi pada Pilkada 2024. Ini sejalan dengan ikhtiar yang dilakukan Komisi Independen Aceh atau KIP Aceh yang terus berupaya keras agar proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh serta bupati dan wakil bupati Pidi di Aceh berlangsung secara adil dan transparan untuk mencegah potensi konflik selama Pilkada 2024. Prinsip pemilu dan pilkada adalah jujur dan adil. Kami sebagai penyelenggara harus menyelenggarakan pilkada serentak ini secara jujur dan adil dalam masyarakat. KIP Aceh dan jajarannya harus benar-benar transparan dan berintegritas.
tegas Komisioner KIP Aceh Ahmad Mirza Safwandi SHMH Jumat siang di Banda Aceh. Ia juga menekankan masyarakat wajib ikut serta berpartisipasi dengan melakukan pengawasan. Jika menemukan adanya perbuatan dan praktik yang tidak sesuai aturan, ia meminta untuk segera dilaporkan. Maka, kami akan menindaklanjuti dengan melakukan persidangan dan bisa berakhir dengan penyelenggaraan diberhentikan atau pergantian antar waktu PAW. Sudah banyak PPS dan PPK di sejumlah kabupaten seperti PD yang diganti. Komitmen kami berusaha sekuat tenaga agar terjaga ADHOC ini benar-benar menjalankan tugasnya sesuai ketentuan di bawah KIP Kabupaten dan Kota, tegas Mirza. Sesuai tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, tanggal 27 November 2024, KIP Aceh melalui KIP Kabupaten dan Kota telah melaksanakan berbagai tahapan pilkada seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama terhadap kelompok marginal seperti penyandang disabilitas dan warga binaan di lembaga permasyarakatan. Sementara itu, Mirza juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan untuk memastikan dan mencermati semua tahapan Pilkada 2024. Sesuai Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Namun, ia mengakui beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten PD misalnya luput dari pengawasan Panwasli karena terlambatnya pembentukan Panwasli Kabupaten atau Panwascam di kabupaten ini. Sekali lagi, semua itu merupakan ikhtiar kita bersama untuk mereduksi semaksimal mungkin potensi konflik. Sebaliknya, menuju Pilkada Aceh yang berkualitas demokratis dan adil, kata Mirza. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.